Oh iya, saya beberapa waktu lalu sowan beliau dan ternyata beliau mau punya gawe di Rembang. Jadi tentu ini menjadi tempat sekali orang kondangan sekaligus silaturahmi. Dan tadi para romo kiai hadir semuanya, para tokoh hadir semuanya, dan tentu menyenangkan lah. Dan saya bertemu dengan teman-teman dulu. Jadi Gus Yahya dan keluarganya itu memang menunjukkan dari keluarga yang seluruhnya bersosial begitu. Karena bagi-baginya itu akan jauh lebih mudah, sehingga seperti juga saya ingat di sini saya sampaikan akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk ketemu nanti di putaran kedua. Karena kalau di putaran kedua itu ya pilihannya bukan lagi nawar ini nawar itu, pilihannya ikut apa enggak kan, kira-kira gitu. Jadi dengan begitu ya akan sangat jauh lebih mudah untuk mengkonsolidasikannya dibandingkan sekarang ini. Oke. Nah oleh karena itulah ya saya dari dulu mengatakan sebaiknya tetap 3 koalisi dengan 3 calon presiden sehingga pertemuannya nanti ada di putaran kedua. Ya saya kira memang ini soal berandai-andai. Kira-kira siapa yang dianggap cocok untuk berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Kan begitu banyak nama yang disebut ya. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Erlangga Hartarto dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan wartawan juga doorstop kan kepada Jokowi, gimana dengan Prabowo Subianto? Katanya sangat mungkin juga, tapi pernyataan Prabowo saya kira 2 hal. Pertama, secara normatif Prabowo Subianto mengatakan politik kita itu serba mungkin. Yang kalah pemilu bisa jadi menteri. Jadi yang tidak mungkin di negara ini hanya orang mati untuk bisa dihidupkan kembali, Putri. Di luar itu sangat mungkin ya. Jadi tidak ada sekat-sekat yang kemudian membuat seakan-akan dunia itu tidak bisa dipersatukan dalam satu kepentingan politik bersama. Sekarang tersedia bagi PDI Perjuangan untuk setidaknya 2 teman koalisi yang akan digandeng. Satu koalisi Indonesia Bersatu dan satunya adalah koalisi Indonesia. Dan saya kira tidak akan ke koalisi perubahan karena jelas itu akan sangat sulit untuk digabungkan gitu ya, setidaknya dalam kondisi saat ini gitu ya. Nah ini yang menurut saya menarik kalau kemudian PDI Perjuangan akhirnya bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu gitu ya, maka dinamika cawapresnya menjadi kuat ya, menjadi makin semarak gitu. Tapi kalau kemudian PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi Indonesia Raya ya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, cuma itu gitu. Nah, tapi kalau kemudian PDI bergabung dengan katakanlah koalisi Indonesia Raya di mana Ganjar dengan Prabowo Ganjar, itu sama halnya dengan mendowngrade posisi Prabowo Subianto. Ya, jadi Gerindra sebenarnya dalam banyak hal kalau saya lihat nggak terlampau terima juga kalau Prabowo selalu disebut sangat mungkin dalam posisi cawapres, karena bagi mereka ya Prabowo ini stylenya, fashionnya adalah capres, bukan orang nomor 2, apalagi orang nomor 3 ya. Dalam konteks itulah kalau kita melihat resultante politik hari ini di Gerindra, apapun judulnya, sekalipun ada spekulasi, sekalipun ada tafsir-tafsir yang begitu liar. Pengamat bongkar bahaya Ganjar jika terpilih jadi presiden. Dikutip dari News Jakarta, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyentil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menggunakan helikopter saat menghadiri pernikahan adik Menteri Agama Menak Yakut Kholil Kaumas di Rembang. Diketahui helikopter tersebut diduga milik PT Pura Wisata Baruna, bagian dari Pura Group di mana bosnya bernama Jakubos Busono. Menurut dia, potensi penyalahgunaan kekuasaan mungkin bakal terjadi jika Ganjar Pranowo menjadi presiden. Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 20 Mei 2023. Orang ini jangan sampai menjadi presiden karena akan mengeksploitasi semaksimal mungkin fasilitas negara dan mengabdi pada para bandar besar politik, ujar dia seperti dikutip dari news akun Twitternya. Sebelumnya, warganet Twitter dihebohkan dengan video yang diklaim Ganjar Pranowo diduga menggunakan helikopter saat mendatangi acara ngunduh mantu pernikahan adik Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Sejumlah warganet lantas mempertanyakan adanya potensi dugaan gratifikasi kepada calon presiden dari PDI Perjuangan itu. Ganjar bersama sang istri Siti Atiko ke Kompleks Pondok Pesantren Raudatul Tholibin, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sabtu 13 Mei 2023 untuk menghadiri pernikahan Muhammad Zaim Khalil Momtaz dan Adelia Nanda Putih. Helikopter yang ditumpangi Ganjar mendarat di Stadion Krida
Rembang, kemudian satu unit mobil golf menjemputnya dan sang istri keluar dari kompleks stadion. Penjelasan mengenai Ganjar yang menumpang helikopter ke Rembang ini diunggah dalam utas Twitter _Zaki Amali. Utas ini bersumber dari sebuah video YouTube unggahan Mustafa Musa. Dalam video tersebut, Ganjar terlihat dikerumuni warga sekitar di depan stadion. Saat berada di kompleks pesantren pun dia terlihat bertemu dengan sejumlah tokoh, yakni Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saad dan Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis. Dan saya bertemu dengan teman-teman dulu, ya aktivis ya teman mahasiswa, jadi memang menunjukkan bahwa seluruh keluarga bersosial, ungkap Ganjar dalam video unggahan Mustafa Musa. Sementara itu, Twitter Zaki Amali mengulas helikopter yang digunakan Ganjar bersama sang istri. Ganjar diduga terlibat praktik gratifikasi karena menurut akun milik Zaki, helikopter tersebut dimiliki oleh PT Pura Wisata Baruna. Perusahaan ini adalah bagian dari perusahaan percetakan terbesar di Indonesia, Pura Group. Pabriknya berlokasi di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Helikopter diduga merupakan seri Bell 407 terregister dengan nomor ekor PK-JCH. Menyentil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menggunakan helikopter saat menghadiri pernikahan adik Menteri Agama Menak Yakut Khalil Kaumas di Rembang. Ganjar bersama sang istri Siti Atiko ke Kompleks Pondok Pesantren Raudatul Thalibin, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sabtu 13 Mei 2023 untuk menghadiri pernikahan Muhammad Zaim Khalil Mumtaz dan Adelia Nanda Putih. Helikopter yang ditumpangi Ganjar mendarat di Stadion Krida, Rembang, kemudian satu unit mobil golf menjemputnya dan sang istri keluar dari kompleks stadion. Sementara itu, Twitter Zaki Amali mengulas helikopter yang digunakan Ganjar bersama sang istri. Ganjar diduga terlibat praktik gratifikasi karena menurut akun milik Zaki, helikopter tersebut dimiliki oleh PT Pura Wisata Baruna. Perusahaan ini adalah bagian dari perusahaan percetakan terbesar di Indonesia, Pura Group. Pabriknya berlokasi di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Helikopter diduga merupakan seri Bell 407 terregister dengan nomor ekor PK-JCH.